Halo Sobat Ilustrator, berjumpa lagi dengan saya Andri Prastia 40 di channel YouTube Metric Art Studio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat sebuah komik sederhana. Nah, ini yang kita pelajari kali ini adalah komik strip ya, komik strip yang paling mudah. Nah, ini merupakan komik yang paling mudah kok. Dan ini nanti pasti kalian juga bisa mengikuti ya. Nah, seperti itu. Dan cerita yang akan kita ambil dari sini adalah cerita yang sehari-hari aja, yang simpel-simpel aja. Saya akan memperlihatkan pada teman-teman semuanya bagaimana cara kita dalam membuat sebuah komik sederhana. Untuk karakter sendiri kita tidak usah berpikir sulit ya, karena karakter yang kita gunakan kali ini adalah stickman. Nah, untuk stickman ini kan juga tidak sulit kan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara kita dalam membuat komik dan memahami yang namanya tebalan kata, panel, dan juga susunan alur cerita. Nah, seperti itu sobat. Ya, oke sobat, bagaimana prosesnya? Kalian bisa simak video berikut ini dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga komen untuk notifikasi saya berikutnya. Oke, selamat mencoba dan selamat berkreativitas. Ya, oke teman-teman. Yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan judul dan juga cerita. Nah, jadi judul ini yang paling utama ya untuk menentukan kita topiknya itu nanti kita mau membahas apa. Nah, ini kita tentukan dulu judulnya. Nah, ini judul yang kita angkat adalah Andre terpeleset saat ibunya mengepel. Nah, saat ibunya ngepel. Nah, ini ceritanya. Nah, terus setelah judul ini kita tentukan, yang kita tentukan selanjutnya adalah membuat cerita. Cerita ini adalah Ibu Andre sedang mengepel rumah, tetapi di saat itu Andre berlari dan ibunya memberitahu kalau lantainya sedang licin. Nah, seperti ini sobat ya. Nah, ini kita word warp dulu ya supaya kelihatan semuanya. Lalu tetapi Andre tidak menghiraukan perkataan ibunya ya. Ini maksudnya ya. Dan tetap berlari. Ya, jadi Andre ini ndablek ya di sini ya. Andre ini ndablek, dibilangin tidak bisa, sudah tahu lantainya licin, tetapi masih saja berlari dan tidak menghiraukan perkataan ibunya. Lalu alhasil Andre-nya itu terpleset. Nah, ini ceritanya seperti itu sobat ya. Lalu setelah Andre terpleset, ibunya memberitahu pada Andre ini kalau ibunya tadi sudah memberitahu tapi malah Andrinya tuh ngeyel. Jadi ini ceritanya tuh sederhana saja ini teman-teman ya, tidak usah yang rumit. Jadi ini merupakan cerita keseharian yang kita lakukan. Ya teman-teman, lalu setelah judul dan cerita ini kita buat, yang kita buat selanjutnya adalah konsep. Nah, konsep itu bagaimana kita nanti menggambarkan apa isi yang ada di dalam panelnya. Yang pertama adalah kita membuat seberapa banyak sih panel yang akan kita buat. Nah, kita akan membuat 6 panel. Nah, di sini saya membuat panel 1. Panel 1 itu di sini kita menggambarkan ya, Ibu Andri itu sedang mengepel. Tampak full body dari samping. Nah, ini nanti sudah dapat gambarannya itu. Nanti kira-kira isi gambarnya itu apa saja. Lalu kita beri efek suara nih. Nah, efek suaranya tuh slurt. Jadi efek suara saat pelnya itu sedang sedang membersihkan lantai itu ya. Jadi efek suara ini kita berikan tepat di samping kain pelnya itu. Nah, lalu panel kedua, gambar Andre sedang berlari, tampak setengah body ya. Tampak setengah body itu yang dimaksud adalah tampak dari badan bawah, dari kepala sampai badan bagian bawah itu tampak setengah body. Dan juga dikasih efek suara nih. Nah, ada suara ibunya. Oh, maksudnya ini ada suara ibunya. Ibunya bilang, Andre, hati-hati, lantainya sedang licin. Nah, itu ibunya memberitahu pada Andre. Nah, ini masih licin gitu ya. Nah, ini ibunya memberitahu pada Andre kalau lantainya itu masih licin dan meminta Andre untuk berhenti berlari tetapi jalannya hati-hati seperti itu. Lalu panel 3. Panel 3 ini gambar Andre
gambar Andre tetap tetap nekat berlari itu ya. Dibilangin malah dablek, malah ngeyel. Malah bilangnya aku tidak peduli, malah bilangnya seperti itu. Nah, dibilangin malah ngeyel. Dia tetap berlari nih. Nah, seperti itu. Ini di panel 3 menggambarkan Andre tampak kepala Andre itu dari samping. Gambar tampak kepala Andre dari samping dengan ekspresi itu mungkin sedang cemberut nih ya. Aku tidak peduli ya, seperti itu. Andre tetap berlari. Lalu di panel keempat nih. Ini gambar kaki. Nah, ini tampak kaki ya. Kalau ini kan kita menggambar kakinya saja nih di panel keempat nih. Gambar kaki Andre tampak samping. Gambar kaki Andre tampak samping itu terpleset. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dengan kita beri efek suara ciat. Nah, seperti itu. Jadi ini kita menggambarkan ya, kayak skinnya kakinya Andre itu yang sedang menggores ini. Sedang terpleset maksudnya. Nah, ini juga kita berikan kata-katanya apa yang Andre katakan saat di panel 4 kaki Andre tampak samping terpleset itu. Andre mengatakan bahwa sial, aduh sakit. Ini di sini Andre tampak kesakitan ini ya. Walaupun ini menggambarkannya hanya kaki saja. Lalu di panel 5. Di panel 5 ini gambar Andre terjatuh. Nah, itu tampak badannya serong kanan itu ya, serong kanan dari atas itu. Nah, seperti ini. Dari serong samping kanan ya, teman-teman ya. Dan berkata, "Aduh, Ibu, aku kesakitan, aku sakit. Maafkan aku yang tidak mendengarkan nasihatmu." Nah, jadi ini Andre mulai sadar pas dia baru jatuh terpleset. Andre malah sadarnya malah saat dia jatuh itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sini panel 6. Di panel 6 ini menggambarkan Ibu Andre. Nah, ini maksudnya ini Ibu Andre tampak tampak setengah badan ya. Tampak setengah badan dengan ekspresi marah. Nah, ibunya itu bilang kepada Andre kalau ibunya itu tadi itu sudah memberitahukan Andre kalau lantainya itu masih licin, tetapi Andre masih ngeyel. Nah, itu seperti ini ya. Ibu sudah bilangin hati-hati, malah ngeyel. Nah, ini ibunya dengan tampak ekspresinya tuh kesal gitu. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman ya. Pembuatan panel 1 sampai panel 6 nih ya. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Nah, setelah ini kita aplikasikan nih ya. Setelah ini kita aplikasikan konsep ini pada lembar kertas yang akan kita buat. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kita mempersiapkan yang namanya tuh alat dan bahan. Nah, untuk bahannya ini cukup sederhana sekali ya. Untuk bahannya ini kita cukup mempersiapkan kertas HVS ukurannya A4 lah. Kertas HVS ini kalian bisa membelinya di toko alat tulis terdekat ya. Ini untuk HVS ini satu lembarnya biasanya harganya 1.000 ya, kurang dari 1.000 lah untuk HVS ini. Lalu untuk alatnya sendiri ada pensil. Nah, ini pasti ya. Untuk pensil yang kita gunakan adalah Staedtler yang 2B. Sebenarnya untuk merek lain juga boleh ya. Tetapi asalkan yang ketebalannya 2B. Nah, ini pensil yang kita gunakan nih teman-teman ya. Namanya Staedtler. Nah, pensil ini nanti fungsinya untuk kita menggambar komik ya, menggambar keseluruhannya itu menggunakan pensil. Lalu juga ada penghapus. Nah, penghapus ini fungsinya untuk menghapus gambar saat terjadi kesalahan. Nah, jadi saat kita salah menggambar itu nanti bisa kita hapus. Lalu selanjutnya juga ada drawing pen. Nah, untuk drawing pen ini saya sarankan untuk menggunakan yang mereknya tuh Pilot. Nah, karena kalau Pilot itu biasanya ujungnya ini lebih tipis. Nah, saya menggunakan yang 0,2. Kalau Pilot itu ujungnya lebih tipis dan lebih enak digunakan untuk menggambar ini. Tapi kalau mau yang pakai merek Snowman juga bisa sih, juga boleh. Yang penting adalah ukurannya itu 0,2 yang kita gunakan.
Kalau 0,1 biasanya terlalu tipis ya. Dan juga ada penggaris. Untuk penggaris ini yang penggaris biasa saja, yang mereknya Butterfly ini. Nah, ini cukup murah penggarisnya. Ini dengan panjangnya 30 cm. Kalau penggaris ini kalian bisa mendapatkannya di warung-warung terdekat. Oke, teman-teman, itu saja perkenalan alat dan bahan pada latihan tutorial membuat komik stickman kali ini. Dan bagaimana cara menggambarnya, kita lanjut video berikut.
Ya, oke teman-teman, setelah komik ini jadi yang kita lakukan adalah penebalan ya. Nah, ini kita tebalkan gambar yang sudah tadi kita gambar dengan pensil ya. Ini fungsinya untuk supaya lebih jelas saja ya, supaya lebih jelas dan lebih detail gambarnya. Bentar ya. Nah, ini kita juga menambahkan arsiran seperti ini. Nah, ini supaya lebih detail dan lebih bagus ya. Kita tambahkan arsiran. Ini gagangnya sedikit kita perlebar, nah, seperti ini. Gagangnya sedikit kita perlebar. Efek suaranya juga tidak lupa kita tebalkan juga seluruh, tetapi dengan tulisan yang lebih rapi. Jadi tadi efek suara tadi yang tulisannya kurang rapi, kita rapikan dengan drawing pen. Jauh lebih bagus ya dibandingkan tadi. Nah, ini juga nah, untuk menebalkannya ini saya memang menggunakan garis putus-putus ya. Ini memang style saya seperti ini, tetapi teman-teman boleh kok langsung garis lurus gitu, tidak harus putus-putus. Sebetulnya malah lebih bagus garis yang nyambung daripada yang putus-putus seperti ini. Saya putus-putus karena terbiasa dengan membuat arsiran ya, membuat arsiran buat bayangan itu. Tapi kalau untuk bayangan ya sebaiknya putus-putus ya, supaya lebih detail seperti ini. Kita tambahkan alis di sini supaya ekspresi karakter itu lebih terasa. Nah, ini seperti ini sobat. Untuk tangannya kita bunter aja ya, karena ini kan stickman kan. Ini ceritanya tuh lari ya, tapi ini saya proporsi larinya itu menirukan dari beberapa referensi orang yang lari dari internet itu. Ya, itu saya ambil referensi dari situ. Sekali lagi, untuk kita dalam membuat balon teks itu kan ada beberapa jenis ya. Untuk balon teks yang saya gunakan pada saat karakter ini berteriak ya, itu seperti ini. Ini merupakan balon teks, jenis balon teks yang digunakan saat karakter itu berteriak ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini yang salah kita hapus saja. Kita benarkan menggunakan drawing pen.
seperti ini. Ini kita belum tidak usah menambahkan background karena saat ini kita belajar membuat komik sederhana. Nah, jadi di sini kita bisa mempelajari bagaimana alur cerita dalam sebuah komik. Dan ini tahap menggambarnya juga sama nih, bagaimana kita melihat alur dari sebuah cerita. Misalnya kita membaca panel 1 dulu, panel 2, panel 3, kita juga sama menebalinya juga satu persatu, panel per panel. Nah, supaya kita dalam membuat komik juga bisa merasakan saat kita apa ya yang kita ceritakan. Nah, kita juga bisa merasakan itu. Dan ini dalam sebuah karakter komik itu, kalau misalnya karakter komik itu lagi marah, lagi kesel, itu memang kita buat mata terpejam seperti ini karena mata terpejam ini lebih cocok diaplikasikan pada karakter dalam sebuah komik ya. Dalam sebuah komik, tapi komiknya itu komik kartun. Dalam sebuah kartun itu memang mata terpejam ini lebih cocok diaplikasikan di situ. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, ini badannya kita menggunakan seperti ini aja. Ini ekspresinya berlari nih ya, tapi dalam hal stickman. Lalu ini kita juga memberikan efek bayangan, nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini juga kita berikan efek apa itu, kaki terpleset nih. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Nah, ini merupakan garis efek di mana kaki itu terpleset saat berlari. Nah, ini sebetulnya itu kayak semacam angin ya, kayak animasi angin itu yang tercipta saat barang itu meleset. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan juga efek suaranya. Ini sebetulnya efek suaranya itu tidak harus cat gitu, tapi bisa juga shoot gitu. Yang penting efek suara ini bisa menggambarkan bunyian saat terpleset itu seperti apa. Tidak harus cat, tidak harus. Ini kita juga harus menambahkan telinga ya, supaya kita tahu di manakah posisi. Jadi selain ekspresi ini untuk menentukan posisi wajah, kita juga sebaiknya menambahkan telinga. Jadi setelah kita buat bulat seperti ini, kita tambahkan telinga. Nah, ini telinganya di samping.
Nah, ya, supaya apa? Supaya kalau karakter dalam posisi tampak belakang ini kita jadi tahu. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, kita tebalkan juga huruf-hurufnya ini teman-teman. Nah, ini kita juga menebalkan huruf-hurufnya. Nah, seperti ini. Yang panel terakhir ini juga ditebalkan ini. Nah, ini ibunya ini sedang kesal ini ya, karena Andri itu tidak menghiraukan nasihatnya. Sudah tahu lantainya masih licin tapi masih ngeyel aja untuk berlari. Jadi akibatnya terpleset. Nah, sederhana saja ini. Untuk membuat komik stickman-nya ini sederhana saja, seperti ini saja. Oh ya, tadi ini harusnya dikasih bayangan ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kasih bayangan. Nah, lalu saya kalau buat YouTube itu tidak pernah menggunakan kata guys ya. Halo guys ya. Karena kata guys itu sudah terlalu biasa. Jadi kata guys itu kadang saya ganti dengan kata sobat. Sobat ilustrator. Karena kan kalau kita pakai kata yang familiar tuh gimana gitu. Saya buat YouTube itu kan ingin membuat sesuatu yang beda ya, dengan perkataan halo sobat ilustrator, nah, seperti itu yang bisa lebih menggambarkan suasana. Dan saya ingin membuat YouTube itu sesuatu yang beda itu. Kalau kebanyakan lainnya itu kan menggunakan kata halo guys, gimana kabarnya, nah, seperti itu ya. Kalau saya ya sobat ilustrator aja lah. Sobat ilustrator atau teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Mohon maaf ya kalau tulisan saya jelek ya. Tapi di sini saya harap teman-teman bisa memahami ya. Memahami bagaimana proses dalam kita membuat sebuah komik. Lalu setelah semuanya kita gambar, yang kita lakukan selanjutnya adalah menebali pada bagian panel-panelnya ini. Untuk menebalinya kita cukup menggunakan ini saja. Cukup menggunakan drawing pen ini teman-teman. Ini kita tebali satu-satu kotaknya ini.
Mungkin teman-teman kalau ada kesulitan nanti bisa komen ya, komen di bawah. Nanti saya akan memberikan solusinya satu persatu. Dan kalian boleh kalau mau request video apa saja. Mungkin bagi yang sudah bisa membuat komik bisa sharing juga ya. Pengalamannya dalam membuat komik. Nah, asalkan di sini sharingnya kok tentang komik ya, jangan tentang lainnya, tentang masak ya. Di sini ndak bisa. Sharingnya tentang komik saja dan seputar gambar, seputar menggambar lah. Mau komik sederhana apapun juga boleh kok disaringkan di sini, karena di sini kita juga sama-sama belajar. Saya sendiri juga lagi belajar ini buat komik. Saya hanya berbagi ilmu apa yang saya bisa saja dan berdasarkan ilmu yang saya ambil dari buku, majalah, dan juga internet ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, tidak tergesa-gesa tapi pelan-pelan saja ya dalam membuat komik ini. Nah, mungkin bagi ada yang mau sharing tentang kita mau buat video selanjutnya, mau sharing, mau memberikan masukan atau memberikan pendapat tentang video selanjutnya juga boleh ya, bebas. Dan mungkin saya di video selanjutnya itu saya akan membuat konten tentang bagaimana cara membuat sebuah karakter. Nah, itu. Nah, ini seperti ini teman-teman. Bagi teman-teman yang saat ini sedang berada di rumah, nah ini daripada kalian tiduran, tidak ada kerjaan, lebih baik kita belajar bersama dan melihat ilmu-ilmu yang ada di sosial media. Ya, oke teman-teman, dan ini sudah jadi ya komiknya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menghapus. Nah, ini kita menghapus semuanya. Jadi bekas-bekas pensil itu kita hapus. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, oke teman-teman, begitu saja video tutorial kali ini tentang bagaimana cara membuat komik strip. Ya, nah tadi kita sudah belajar ya bagaimana caranya membuat komik, dimulai dari kita membuat konsepnya, lalu kita menggambar komiknya ini sampai komiknya ini jadi. Ya, di sini kita bisa belajar ya bagaimana itu yang namanya itu alur cerita. Kita bisa belajar dan kita bisa memahami sebuah alur cerita dan sebuah karakter, dan juga balon teks dan juga efek suara. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman ada yang kesulitan di saat mengikuti tutorial ini? Nah, mungkin bagi yang kesulitan, nanti teman-teman tidak usah khawatir, teman-teman bisa tulis kolom komentar di bawah, dan nanti saya akan tanggapi satu persatu dan saya akan memberikan solusinya.
Dan bagi yang mau request video selanjutnya boleh, silahkan, asalkan tentang seputar menggambar itu nanti saya akan buat video request dari kalian. Oke, sekian dulu video tutorial pembuatan komik Stickman pada kali ini, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Metric Art Studio. Bersama saya Andre Prastia 40 mempersembahkan, dan terima kasih.